Tamim Ad-Dari ketika ditanya sholat malamnya, beliau lalu kemudian marah. Kata beliau, demi Allah, 1 rakaat yang aku melaksanakan sholat di pertengahan malam secara bersembunyi, itu lebih baik bagiku dibanding aku sholat seluruh malam, lalu kemudian aku ceritakan kepada orang lain. Imam Ahmad bin Hambal menyembunyikan amal terkait dengan dia membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Qurannya tidak dipublikasikan, sehingga orang yang membersamainya pun tak tahu kapan Imam Ahmad bin Hambal menghatamkan Al-Qurannya. Ini di Bilal bin Rabah itu ada amal yang Rasulullah tahu setelah kemudian Bilal memberikan kabar. Apa dia? Salat sunat syukrul wudu. Tak diketahui oleh Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya masih melanjutkan terkait dengan pernyataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, asyratu asya' dha'i'ah la yanfa' biha. Ada 10 hal yang akan hilang. Ketika hilang dia tidak berguna sama sekali. Dan satu di antaranya yang pernah kita bacakan adalah amal yang kemudian tidak dilakukan dengan keikhlasan. Serupa dengan amal yang tidak dilakukan dengan ikhlas, di antaranya kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, wa khaufuka wa raja'uka liman nasyatuhu biyadillah wa huwa asirun fi qabdati. Begitu juga rasa takut dan rasa harap kita kepada orang yang sesungguhnya orang itu berada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita takut kepada orang yang orang itu ada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka takut kita tidak akan berguna. Kalau kita berharap kepada orang yang orang itu juga diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya, maka rasa takut kita juga tidak berguna. Maka satu di antara rasa takut yang akan berguna bagi kita adalah takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan biarkan diri kita itu ada rasa takut kepada orang yang orang itu berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bagaimana kita menjadi muslim yang kuat, menunjukkan bagaimana kita menjadi mukmin yang kuat, sehingga takut kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita masih ingat kisah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abu Bakar yang lari, yang sembunyi di dalam gua. Ketika itu dicari oleh orang-orang kafir Quraisy karena mereka ingin dibunuh, dan ketika itu orang-orang kafir Quraisy sudah berada di pintu gua. Rasa takut yang begitu besar ada pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya, la tahzan, wahai Abu Bakar, janganlah engkau takut, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membersamai kita. Maknanya, kalau kita ingin menghadirkan rasa takut yang paling terbaik, hadirkanlah rasa takut kepada Allah. Kalau kita punya rasa takut kepada orang, maka rasa takut kita itu tidak berguna. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain itu ketika kita berharap, berharaplah kepada Allah. Karena kalau kita berharap kepada orang, sejatinya orang itu berada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang ada padanya juga tidak lepas dari apa yang Allah Subhanahu wa taala akan hadirkan. Maka oleh karena itu, besarkan rasa takut kita kepada Allah, tinggikan rasa harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya rasa takut itu bermakna, supaya rasa harap itu juga berguna. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu diantara hal-hal yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi adalah hal yang tidak berguna. Sama dengan amal yang dilakukan saat amal itu tidak ikhlas. Lalu ketika ikhlas amal yang ada di dalam qalbu, amal yang tak bisa ditengok oleh kasat mata, bagaimana di antara tanda-tanda orang itu ikhlas? Ikhfa'ut ta'ah, di antaranya tanda orang itu ikhlas adalah saat dia mampu menyembunyikan ketaatan. Jadi ada ketaatan-ketaatan yang tidak menjadi syiar. Ketika ketaatan itu tidak menjadi syiar, maka bagaimana kita menyembunyikan? Karena ada ketaatan yang bentuknya syiar. Kalau bentuknya syiar, maka kita tidak perlu menyembunyikannya. Contoh sholat berjamaah itu syiar. Maka tak bisa kita kemudian ketika ditanya oleh kawan, abang kemana tadi tak pergi sholat berjamaah?
Saya takut pamer sehingga saya sholat sendiri karena itu lebih ikhlas. Padahal sholat berjamaah itu adalah syiar. Begitu juga azan. Azan itu syiar, maka tak perlu disembunyikan, justru kemudian diperlihatkan. Begitu juga takbir ketika hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha itu syiar. Maka di antara tanda orang ikhlas itu ada ibadah yang kemudian dia sembunyikan. Kalau semua ibadah kita publikasikan, ibadah kita semuanya kita berharap dipertontonkan kepada orang, maka di situ ada tanda ketidakikhlasan ketika kita melakukan ibadah tersebut. Karena ketika ada ibadah yang sengaja kita sembunyikan, itulah di antara tanda apa yang kemudian kita lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Qala rajulun li Tamim Ad-Dari, ada seseorang yang berkata kepada Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari ini satu di antara sahabat, bahkan mungkin satu-satunya sahabat yang pernah berjumpa dengan Dajjal. Tamim Ad-Dari satu di antara orang yang melakukan perjalanan kapal. Lalu kemudian datang ombak besar sehingga kapal itu terdampar di sebuah pulau. Di pulau itulah Tamim Ad-Dari dan 39 kawannya berjumpa dengan Dajjal yang terantai. Ketika Tamim Ad-Dari masuk Islam, beliau menceritakan apa yang pernah beliau lihat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah membenarkan cerita Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari ini juga satu di antara sahabat yang bisa menghatamkan Al-Quran dalam satu malam, yang kemudian hatam ketika beliau berdiri sedang melaksanakan sholat. Ada seseorang yang bertanya kepada Tamim Ad-Dari, "Ma sholatuka bil lail?" Waktu itu dia ditanya, "Bagaimana sholatmu di malam hari wahai Tamim Ad-Dari?" Lalu kemudian faghadiba ghadban syadidan. Tamim Ad-Dari ketika ditanya sholat malamnya, beliau lalu kemudian marah. Summa qal, lalu kemudian dia berkata, "Wallahi la rak'ah usalliha fi jawfil lail fi sirrin ahabbu ilayya min an usallil lail kullah summa aqussuhu 'alan nas." Kata beliau, demi Allah, satu rakaat yang aku melaksanakan sholat di pertengahan malam secara bersembunyi itu lebih baik bagiku dibanding aku sholat seluruh malam lalu kemudian aku ceritakan kepada orang lain. Maknanya bagaimana Tamim Ad-Dari memberikan pelajaran kepada kita ketika kita melakukan amal adalah amal yang kemudian kita sembunyikan. Jangan semuanya kemudian kita publikasikan. Khawatir amal yang kita publikasikan, yang kita pertontonkan, yang kita tengokkan, yang kita ceritakan kepada orang lain hanya sekedar menjadi cerita, lalu kemudian tidak memperberat timbangan amal kebaikan. Maka kata beliau, satu rakaat yang itu aku rahasiakan tak ada orang yang tahu, itu lebih baik dibanding aku mengisi sepenuh malam dengan sholat, lalu kemudian aku ceritakan kepada orang lain. Ini diantara contoh bagaimana kemudian menyembunyikan amal. Sehingga ketika orang menyembunyikan amal, itu diantara hal yang ikhlas itu mudah untuk kemudian sampai. Abu Bakar Al-Marwazi bercerita, kuntu ma'a Abi Abdillah, aku membersamai Abu Abdillah. Abu Abdillah yang dimaksud di sini adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Nahwan min arba'ati ashur, kurang lebih selama 4 bulan. Jadi 4 bulan Abi Bakar Marwazi membersamai Imam Ahmad bin Hanbal. Fakana lam yada' qiyamal lail. Kata Abu Bakar Al-Marwazi, aku perhatikan Imam Ahmad bin Hanbal ini tidak pernah meninggalkan sholat malam. Wa qira'atan nahar. Begitu juga Imam Ahmad bin Hanbal kalau kemudian dia siang hari selalu membaca Al-Quran. Fama alimtu bi khatamaha. Sampai aku tidak tahu kapan dia menghatam Qur'annya yang kemudian dia baca. Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal menyembunyikan amal terkait dengan dia membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Qurannya tidak dipublikasikan, sehingga orang yang membersamainya pun tak tahu kapan Imam Ahmad bin Hanbal menghatamkan Al-Qurannya. Ini diantara cara bagaimana kemudian supaya ada amal yang betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak ingin diketahui oleh orang lain, biarlah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara amal kita usahakanlah ada amal yang tidak diketahui oleh orang lain, yang dengan amal itu kita menjadi istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu sahabat
Salah satu sahabat namanya Muawiyah bin Muawiyah Al-Laythi. Waktu itu dia meninggal dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang tidak berada di tempat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang ada di Tabuk, salah satu tempat yang dahulu terjadi peperangan. Yang peperangan itu disebut dengan perang Tabuk. Rasulullah sedang di Tabuk. Sahabat yang meninggal ini berada di Madinah. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikmati pagi, matahari terbit tidak seperti biasanya. Seakan-akan sinar matahari itu tidak menyilaukan mata. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat fenomena ini bertanya beliau kepada malaikat Jibril alaihissalam. Saat Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril pun memberikan kabar, mata bil Madinati Muawiyah bin Muawiyah Al-Laythi. Matahari yang terbit tidak terang itu, wahai Rasul, ada kaitannya dengan wafatnya Muawiyah bin Muawiyah Al-Laythi yang sedang berada di Madinah. Berarti kabar kematian itu dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam. Karena dahulu belum ada sarana komunikasi, maka sulit orang ketika di luar daerah bisa mengetahui meninggalnya seseorang yang ada di daerah yang lainnya. Kalau sekarang mudah, kabar orang meninggal sering kita jumpai di WhatsApp, kabar orang meninggal sering kita jumpai di media sosial yang lainnya. Kalau dulu susah, makanya di antara sunnah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar kepada kerabatnya, kepada temannya, kepada sesama muslim terkait dengan meninggalnya seseorang. Itu kita dianjurkan untuk memberikan kabar, mengiklankan. Bagaimana Rasulullah mengabarkan kepada para sahabatnya tentang meninggalnya Raja Najasyi. Berarti kalau ada pengumuman innalillahi wa inna ilaihi raji'un di masjid, ada pengumuman di WhatsApp, ada pengumuman di sarana-sarana yang lainnya, itu berarti di antara yang dianjurkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa orang yang meninggal itu perlu dipublikasikan, perlu diumumkan, perlu diinformasikan? Tujuannya satu, supaya banyak orang yang mendoakan. Karena ketika kita mendengar kabar orang meninggal, sependek-pendek doa Allahumma gfir lahu warhamhu, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan rahmat kepadanya, supaya banyak orang yang mendoakan. Kalau tidak diinformasikan, siapa orang yang akan mendoakan? Maka informasikan, dan kita yang mendapat kabar tentang meninggalnya seseorang, maka doakanlah. Supaya saatnya nanti ketika orang mendengar kabar kita yang meninggal, maka kemudian orang juga akan mendoakan kita, karena kita mendoakan orang lain. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu mengabarkan kepada para sahabat tentang meninggalnya Raja Najasyi. Dan waktu itu Jibril yang mengabari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang meninggalnya Muawiyah bin Muawiyah Al-Laythi. Fafima dzalika, kata Rasulullah, apa hubungannya meninggalnya Muawiyah dengan matahari terbit yang kemudian tidak mengeluarkan sinarnya? Lalu kemudian kata malaikat Jibril, yanzilullahu sab'ina alfi malakin. Nabi Muhammad, Allah menurunkan untuk Muawiyah bin Muawiyah Al-Laythi 70.000 malaikat, fayusalluna. Lalu kemudian malaikat itu mensolatkan Muawiyah. Jadi karena turunnya malaikat yang banyak, sehingga ketika malaikat mengepakkan sayapnya, sehingga sinar matahari itu terhalang oleh sayap-sayap malaikat. Menurunkan 70.000 malaikat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan 70.000 malaikat itu, wahai Jibril? Kata malaikat Jibril, kana yukatsiru qira'ata qul huwallahu ahad qiyaman wa qu'udan wa muddaji'an. Bahwa Muawiyah ini adalah sahabat yang paling banyak berzikir surat Al-Ikhlas. Berdirinya zikirnya surat Al-Ikhlas, duduknya zikirnya surat Al-Ikhlas, berbaringnya zikirnya surat Al-Ikhlas. Dan amal yang dilakukan oleh Muawiyah ini tidak diketahui oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya ada sahabat yang sengaja menyembunyikan amalnya, tidak diketahui sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun tak mengetahuinya. Ini dari Muawiyah, belum sahabat-sahabat yang lain. Termasuk diantaranya adalah sahabat Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu ada amal yang Rasulullah tahu setelah kemudian Bilal memberikan kabar. Apa dia? Salat sunat syukrul wudu. Tak diketahui oleh Rasulullah. Melainkan ketika Rasulullah diajak oleh malaikat Jibril masuk ke dalam surga, lalu terdengar suara telapak kaki Muawiyah, telapak kaki Bilal berada di dalam surga. Maka kata Bilal bin Rabah ketika ditanya oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau, mahaddastu qattu illa tawaddatu ba'dah. Setiap batal wuduku aku wudu,
Yang kedua, setelah aku wudu, aku melaksanakan sholat sunat syukrul wudu. Itu artinya usaha sahabat-sahabat bagaimana kemudian menjaga amal supaya amal itu tidak diketahui oleh orang. Maka dari sekian amal kita adalah yang kita sembunyikan. Sampai orang terdekat dalam kehidupan kita pun kalau bisa tidak tahu. Termasuk pasangan hidup kita. Kenapa? Karena kita berusaha bagaimana menjadikan amal itu biar Allah yang tahu, supaya bisa menjaga hati kita, supaya amal yang kita lakukan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika itu kita sembunyikan, berharap dengan ikhlas itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan yang terbaik. Berusaha kita menyembunyikan supaya kemudian orang-orang tidak tahu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini diantara contoh bagaimana para sahabat, bagaimana kemudian para ulama untuk kemudian menyembunyikan amal, sehingga amal itu yang tahu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang lainnya yang mengetahuinya. Selain itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Junaid Al-Baghdadi berkata, inna lillahi ibadan aqalu. Bagi Allah ada hamba-hambanya yang kemudian benar-benar memfungsikan akalnya. Karena di antara mutiara yang Allah berikan kepada kita selaku manusia itu akal. Maka kalau orang tidak memfungsikan akalnya, berarti dia sedang tidak menggunakan mutiara yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Maka mutiara orang itu adalah rasa malu. Maka kalau orang sudah tidak punya rasa malu, hilanglah kehormatan dirinya. Di antara mutiara seseorang itu adalah akal. Maka kalau orang tidak memfungsikan akalnya, maka hilanglah kemuliaan dirinya. Itu mutiara manusia. Maka manusia itu beda dengan yang lainnya. Kenapa? Karena Allah berikan kepadanya akal. Maka ada hamba-hamba Allah, kata Imam Junaid Al-Baghdadi, yang mereka itu memfungsikan akalnya. Lalu kemudian karena mereka memfungsikan akalnya, amilu, maka mereka beramal. Maka orang yang beramal, orang yang melakukan amal, berarti orang yang memfungsikan akalnya, bahwa Allah menciptakannya bukan hanya sekedar mengisi bumi, tapi Allah menciptakannya perlu dia berbuat, perlu dia beramal. Hidup yang sementara ini perlu dia mengumpulkan bekal. Maka orang yang memfungsikan akalnya, dia akan beramal. Falamma amilu ahlasu. Lalu saat dia beramal, karena dia memfungsikan akalnya, dia berusaha untuk menghadirkan ikhlas dalam amal yang dia buat. Karena dia tahu bahwa amal yang akan menyelamatkannya saat dia lakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lainnya. Fastada'ahumul ikhlas ila abwabil birri ajma'. Maka ikhlas yang dia lakukan akan mengundang pintu-pintu kebaikan yang lain secara keseluruhan. Jadi kalau kemudian ikhlas, maka pintu-pintu kebaikan yang lainnya maka kemudian akan semakin dekat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Syafi'i berkata, man talabar riyasah farad minhu. Orang yang mencari populer, orang yang kemudian mencari kekuasaan, maka kekuasaan itu akan lari darinya. Jadi orang yang mengejar kekuasaan itu akan semakin menjauh. Kekuasaan itu semakin menjauh. Toh kalau memang kekuasaan yang dikejar itu dapat, fatahu ilmun katsir, maka dia akan kehilangan banyak pengetahuan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kemudian populer yang kita cari, kalau kemudian kuasa yang kita cari, kuasa itu akan menjauh dari kita. Toh kalau kekuasaan itu kita dapat, maka banyak yang kemudian akan luput dari kita, akan jauh dari kita pengetahuan-pengetahuan. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhlas di antara tandanya dia tidak mencari viral. Ikhlas di antara tandanya bahwa dia tidak mencari terkenal. Jadi dia tidak mencari terkenal kalau kemudian dia ikhlas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah terkenal itu akan membahayakan seseorang? Dijawab, ayu syahratin tazidu ala syahratil anbiya. Mana populer yang lebih populer dibanding populernya para nabi? Jadi para nabi itu dahulu terkenal. Tapi apakah dengan terkenalnya para nabi, lalu kemudian menjadikan para nabi itu tidak ikhlas di dalam melakukan amal? Kan tidak. Maka kalau kemudian kita populer, bercontohlah dengan orang yang populernya itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana para nabi. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana menjadi orang ta'rifuna fi ahli sama' wa takhfuna fi ahli al-ard, menjadi orang yang dikenal oleh penduduk langit meskipun dia tidak dikenal oleh penduduk bumi.
Jadi tipikal orang ini bermacam-macam Bapak Ibu. Ada orang yang masyhurun fid dunya wa majhulun fis sama. Di dunia dia viral, di dunia dia dikenal oleh banyak orang. Tapi sayang di langit mereka tidak dikenal oleh para malaikat. Wal iyadzubillah, sama-sama kita memohon perlindungan kepada Allah. Jangan sampai kita dikenal orang hanya di dunia, sementara kita tidak dikenal oleh penduduk langit. Tipikal yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, majhulun fid dunya wa majhulun fis sama. Di dunia dia tidak dikenal orang. Ketika orang mencari media sosialnya mungkin tidak ada, tapi dia masyhurun fis sama, di langit, di populer di kalangan para malaikat. Itulah yang dicontohkan oleh Uwais Al-Qarni, rela bersama dengan ibunya untuk tidak datang ke Madinah berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun keinginan itu membara ingin berjumpa dengan Rasul. Tapi Uwais Al-Qarni termasuk orang yang pada waktu itu tidak dikenal oleh sahabat. Sekelas Sayyidina Umar pun tak kenal dengan Uwais Al-Qarni. Tapi Uwais Al-Qarni itu masyhurun fis sama. Dikenal oleh penduduk langit. Kenapa? Karena berbaktinya kepada kedua orang tua. Betapa banyak orang yang tidak punya banyak kawan karena dia sibuk merawat orang tuanya yang sudah senja. Karena dia sibuk menjaga orang tuanya yang sudah sepuh. Sehingga dia tidak dikenal oleh banyak orang. Tapi dia masyhurun fis sama. Di langit Allah Subhanahu wa ta'ala dia dikenal karena berbaktinya kepada kedua orang tua. Ada pula tipikal berikutnya. Majhulun fid dunya wa majhulun fis sama. Di dunia tak dikenal oleh orang. Di langit juga tak dikenal oleh malaikat. Wal iyadzubillah. Jadi adanya seperti tidak ada. Wujuduhu ka'adamihi. Adanya seperti tidak ada. Kenapa? Di dunia tidak dikenal oleh orang. Di penduduk langit juga tidak dikenal oleh orang. Maka orang yang baik itu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anfa'uhum linnas, orang yang berguna bagi orang lain. Dengan bergunanya dia bagi orang lain dikenal di dunia, dengan ikhlasnya dia saat berguna bagi orang lain dikenal oleh penduduk langit. Kalau bisa yang terakhir, masyhurun fid dunya wa masyhurun fis sama. Di dunia dia dikenal oleh banyak orang karena baiknya, di langit juga dia dikenal oleh banyak orang, banyak malaikat karena baiknya yang dia lakukan di dunia, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ini yang payah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya ikhlas itu hadir, ittihamun nafs. Bagaimana kemudian kita berusaha untuk kemudian mencela diri kita. Bagaimana kemudian kita berusaha untuk menekan keinginan hawa nafsu kita yang ingin selalu viral, yang ingin selalu dikenal, yang ingin selalu diketahui oleh orang lain. Maka Kinanah bin Hablah berkata, qala Bakar bin Abdullah. Bakar bin Abdullah berkata kepada Kinanah bin Hablah, apa katanya? Idza ra'aita man huwa akbar minka. Kalau engkau melihat orang yang usianya lebih tua dibanding dirimu, fakul, maka katakanlah di dalam dirimu, haza sabaqani bil iman wal amal as-salih fahuwa khairun minni. Oh, orang ini lebih dahulu imannya kepada Allah dibanding diriku. Oh, orang ini amal solehnya lebih dulu dibanding diriku. Oh, kalau begitu orang ini lebih baik dibanding diriku. Jadi kata Bakar bin Abdullah kepada Kinanah bin Hablah, kalau engkau nengok orang yang sudah tua, maka yang perlu engkau tengok itu dua. Tengoklah imannya lebih dulu dibanding kita. Yang kedua, tengoklah amalnya lebih dulu dibanding kita. Sehingga dia lebih baik dibanding diri kita. Ketika kita mengatakan orang lebih baik dibanding kita, maka kita berusaha ikhlas dengan apa yang ada pada diri kita. Kemudian yang kedua, kata Bakar bin Abdullah, wa idza ra'aita man huwa ashar minka. Kalau engkau melihat orang yang secara usia lebih muda dibanding dirimu, secara usia dia lebih kecil dibanding dirimu, maka fakul, katakan di dalam dirimu, sabaqathu ila dzunub. Aku di dalam melakukan dosa lebih dulu dibanding dirinya. Wal ma'asi, bukan hanya dosa, perbuatan maksiat juga aku lebih dulu dibanding dirinya. Fahuwa khairun minni. Kalau begitu, dia lebih baik dibanding diriku. Jadi kalau kita begitu cara memandang orang, insya Allah kita selamat dari sifat riya, pamer. Kalau begitu kita memandang seseorang, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghadirkan kepada kita tentang keikhlasan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berharap amal-amal yang kita kerjakan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga setiap kita melakukan amal, hadirkanlah rasa takut kepada Allah kalau amal itu tidak diterima oleh Allah.
Selesai sholat, rasa takut itu kita hadirkan dalam doa. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana. Ya Allah, terima sholat kami. Setelah puasa, hadirkan rasa takut itu dengan kita berdoa. Allahumma rabbana taqabbal minna siyamana. Ya Allah, terimalah taubat kami. Begitu juga amal-amal yang lainnya ketika kita bersedekah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah dari kami karena sesungguhnya Engkau yang maha mendengar, karena sesungguhnya Engkau yang maha mengetahui. Meskipun tidak diketahui oleh orang, tapi kita berharap besar kepada Allah supaya keikhlasan itu betul-betul hadir dalam amal-amal yang kita kerjakan. Semoga dengan ikhlas itulah amalan kebaikan kita lebih berat dibanding amal buruk, sehingga kita bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian di antara yang saya bacakan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kenapa perlu kita menghadirkan ikhlas? Dan ikhlas itu perlu kita hadirkan dalam diri kita, karena kita sesungguhnya nanti kita saat keluar dari rahim ibu kita dalam keadaan sendiri. Saat nanti kita mati menghadap Allah dalam keadaan sendiri. Saat kita dibangkitkan oleh Allah, juga kita memikirkan diri kita sendiri. Begitu juga nanti ketika kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala juga dalam keadaan sendiri. Maka berusahalah kita beramal itu sendiri, hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, sekali lagi tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.